dalam satu negara yang kuat, perlu ada departemen dua yang penting. Departemen dalam negeri, departemen luar negeri. Semua negara punya. Departemen dalam negeri untuk ngurusi dalam. Tapi departemen luar negeri ini untuk mengurusi yang dari luar. Kenapa? Karena di luar ada musuh. Ada kawan, ada musuh. Hanya dua. Kawan atau musuh. Di dunia ini ada blok barat, blok timur. Selalu, ya, dua blok ini nggak bisa ketemu, betul? Never. Karena barat is barat, timur is timur. Dalam alam roh sama, ya, kita harus ngurusi diri kita, tapi kita mesti tahu di luar itu ada alam roh yang kuat sekali, yaitu alam roh dari Tuhan, alam roh dari setan. Nah, kita mesti mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, ya. Karena itu, saudaraku, sementara saudara memproses hidupmu di dunia ini, yang cuma paling tinggi 120 tahun. Tuhan kasih waktu 120 tahun. Tapi dalam kitab Mazmur, 120 tahun itu dalam kitab Kejadian, pasal 6. Ya, tapi dalam Mazmur 90, oleh karena manusia ini masih salah, Tuhan reduksi 70-80. Tapi maksimum bisa 120. Jadi saudara-saudara, jangan merasa kalau sudah 80, wah mau mati. Bisa 120. Ya. Tapi ini perlu dijaga keseimbangan kita, antara yang di dalam dan luar. Keseimbangan jasmani dan keseimbangan rohani. Keseimbangan pikiran, pakai pikiran main kita, ini dari kita. Tapi keseimbangan dari Tuhan, iman. Ya, jadi hati-hati, ya. Jangan saudara hanya pakai pikiran positif. Positive thinking is not faith, but faith always positive. Jadi saudara mesti tahu bedanya. Pikiran positif itu bukan iman, tapi iman selalu positif. Ya, saudaraku, jadi kita mesti seimbang antara pikiran kita dan iman kita, yaitu antara jiwa kita dan roh kita, ya, dan juga seimbang antara hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Karena saudara akan mati. Jangan sudah pikir mati di end. Belum. Itu belum game. Itu akan memulai sesuatu kehidupan yang baru. Hidup kekal. Hidup kekal senang terus atau susah terus. Jadi kita ini mesti seimbang supaya hidup kita bisa mencapai hidup bahagia. Apa itu hidup bahagia? Hidup bahagia bukan banyak uang, sehat, bukan. Sehat tapi saudara penuh khawatir, takut, ya nanti sakit. Jadi hidup bahagia itu adalah hidup tanpa kekhawatiran, ya, dan aman. Jadi hatimu aman, walaupun dunia ini tidak pernah aman. Mana ada dunia yang aman? Nggak ada, ya. Tapi kita bisa aman karena hati kita ini aman. Karena apa? Karena ada perlindungan. Tuhan itu penjaga yang tidak pernah tidur. Ini janji Tuhan. Dan hari ini kita bicara, ya, kalau kita masih jaga keseimbangan, berarti waktu kita lahir, kita itu 100% jasmani. Betul? Bayi itu hanya tahu apa, susu, susu, kelambu,
ya, mainan, itu sudah. Dia nggak pernah akan memuji Tuhan. Nggak pernah. Dia nggak tahu. Jadi nol. Karena itu kalau kita mau bahagia, judul khotbah ini adalah bahagia dalam penjagaan Tuhan. Secara otomatis, saudara, jasmani itu akan bertumbuh dengan makan. Betul? Dari bayi, minum susu, nanti naik terus makan ini, makan pisang, makan macam-macam. Lalu naik, makin tinggi. Tapi setelah tinggi lalu kadang-kadang bisa merosot ya. Istimewa wanita ya. Kalau sudah tinggi nanti waktu tertentu dia mulai turun. Lebih pendek. Karena ruas-ruasnya itu sudah aus. Lalu bisa bongkok ya. Saudara, oleh karena itu secara rohani kalau kita mau bahagia, kita mesti bertumbuh dalam anugerah dan pengenalan akan Tuhan. Banyak orang menjadi orang Kristen, tapi tidak mengenal Tuhan. Ini yang menyedihkan. Oleh karena tidak mengenal Tuhan, tidak takut akan Tuhan. Kalau sudah kenal Tuhan, cirinya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan gemetar kalau ada gempa bumi, waduh takut. Bukan, takut akan Tuhan sudah saya ajarkan. Mazmur berapa? 33 ayat 8 dan 9. Ini mesti diingat ya. Takut akan Tuhan itu yakin perkataannya pasti terjadi. Itu takut akan Tuhan. Ya. Jadi dalam 1 Korintus 15 ayat 46 dikatakan, bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Mula-mula datang yang alamiah. Ya. Jadi waktu kita lahir secara alam, fisik, ya, kita hanya taunya fisik. Dan kita tidak tahu hal rohani. Padahal rohani itu adalah sesuatu yang akan menjadi musuh atau lawan paling berat. Karena ini dari luar. Ya, tadi saya katakan dalam negeri sudah beres, tapi hubungan dengan luar negeri nggak beres, saudara bisa diisolasi, betul? Negara-negara tertentu diisolasi, mati dia. Ya, saudara. Jadi betapa pentingnya saudara itu tidak khawatir. Khawatir itu dari roh apa sih? Takut. Takut ini, takut itu. Takut masa depan. Mari apa yang Tuhan katakan? Bagaimana supaya kita bisa melepas takut? Matius 6 ayat 31 sampai 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Iya, saudara, kapan kita itu tidak pernah khawatir? Saat apa? Kapan sudah tidak pernah khawatir? Saat bayi. Pernah khawatir? Enggak pernah. Semua sudah tersedia. Betul? Kenapa? Karena mama, papa menyediakan. Nah, kita nggak pernah pikir besok makan apa ya.
Wah ini lagi krismon. Bayi-bayi pernah pikir krismon? Enggak pernah. Ya. Dia tidak pernah terganggu dengan keadaan luar. Ya, dia yakin selesai. Oleh karena ada papa, mama. Nah, kamu jangan khawatir seperti itu. Kekhawatiran kita secara fisik itu hanya hal ini, makan, minum, pakai. Memang kalau satu negara sudah kehabisan makan, bahaya. Ya, jadi makan, minum, pakai. Ini memang kebutuhan dasar. Jadi orang kaya raya, saudaraku, tapi kadang-kadang tidak bisa makan. Kapan? Waktu dia sakit. Selang di sana sini, tidak boleh makan ini itu. Ya. Jadi harus dimasukkan sonde. Ya. Dan di sini Tuhan beritahu, yang penting itu hubunganmu. Ya, dengan luar. Karena ini serangan dari luar. Sakit itu dari setan ya. Problem itu semua dari luar. Bapakmu yang di sorga tahu kebutuhanmu. Karena itu engkau harus cari lebih dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena itu bagaimana saudara menghadirkan kerajaan Tuhan dalam hatimu. Tiap hari. Karena itu kita disuruh berdoa bagaimana? Bapa kami yang di sorga, dipermuliakanlah namamu. Lalu apa? Datanglah kerajaanmu. Oh. Jadi datanglah kerajaan itu bukan nanti, tapi secara rohani kita bisa alami sekarang. Nah kalau saudara alami sekarang, saudara itu tidak khawatir. Karena saudara percaya, Tuhan jadi raja dalam hidupmu. Pasti selesai. Pasti ada mujizat. Nah ini yang menjadi masalah. Khawatir itu kata Tuhan itu seperti benih yang jatuh di semak berduri. Sehingga kita nggak bisa tumbuh dengan baik. Kalau ada orang yang suka khawatir, dia nggak bisa jadi anak Tuhan yang transform. Nggak bisa berubah. Karena terus bulat lingkaran setan. Bikin khawatir. Dia tidak bisa maju. Nah kita mesti menjadi anak Tuhan yang harus lepas dari kekhawatiran. Caranya tadi katakan carilah lebih dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya beri gambar di sini. Jadi Alkitab itu memberitahu, ini loh contoh fisik dulu. Yaitu orang Israel. Orang Israel dipimpin oleh Musa, tentara yang dihitung umur 20 sampai 50 itu 603.550. Jadi kalau total jenderal dengan anak, dengan istri, mungkin 3 juta. Bayangin, karena itu Alkitab menulis, the church in the wilderness. Gereja di padang gurun. Dipimpin siapa? Musa. Paling hebat itu. Ya, gereja di padang gurun. Dan penerangannya pakai apa? Pakai lampu? Enggak. Pakai tiang api. Kalau siang pakai tiang awan. Waduh, hebat. Makanya apa? Mana dari sorga. Itu kan pelihara 40 tahun. Mujizat. Nah, kita ini mesti ingat, kalau sudah lihat jumlahnya begitu banyak, tenda-tenda itu, begitu banyak, tapi ada satu sentral, paling penting, yaitu kemah sembahyang. Itu yang disebut tabernakel. Karena itu gereja kita memakai nama gereja tabernakel. Ya. Jadi tabernakel itu
tenda sebetulnya. Tapi tenda di mana Allah mau berdiam di dalamnya. Jadi saudara kalau mau mengatasi masalah yang besar dalam perjalanan hidupmu, engkau harus melakukan yang disebut, ini kuncinya, ibadah. Karena itu yang melakukan yang di tengah itu imam-imam dan lewi-lewi. Dan ternyata orang Israel kebanyakan tidak mau percaya waktu menghadapi raksasa-raksasa. Sehingga akhirnya mereka mati di padang gurun. Hanya 2 yang masuk. Tapi ingat, bukan hanya 2. Para imam masuk semua. Exception. Ya. Jadi saudara yang mau melayani Tuhan, dekat dengan Tuhan, dipastikan pasti masuk surga. Amin. Jadi jangan hanya sebagai penggembira di luar. Tapi saudara involve betul-betul. Ya, orang yang betul-betul ibadah melayani Tuhan. Nah, karena kerajaan Tuhan hadir, maka kuasa hadir. Di mana ada kerajaan, pasti ada tentara. Kuasa. Apa tentara kita? Malaikat. Saudara nggak melihat, tapi malaikat itu penjagamu yang tidak kelihatan. Sudah banyak kesaksian tentang saya nggak pernah lihat malaikat, tapi banyak orang melihat malaikat mendampingi saya. Ya, istri saya waktu khotbah Natal, saudaraku, nanti boleh tanya sama ibu yang penjaga tamu di sana, Ibu Hana Rini. Dia berkata, Pak Bekti, saya melihat tadi malaikat gede sekali di mimbar. Nanti saudara boleh tanya sama Andreas Wiono. Dia belum pernah melihat penglihatan. Datang pada saya, Om. Saya melihat waktu Om ada di mimbar, ada malaikat yang gede sekali. Saudara, Anda mesti percaya apa yang Tuhan katakan. Tuhan itu punya tentara, malaikat. Yang tidak kita lihat. Tapi menjaga. Karena itu kenapa saudara bisa luput. Ya dari ini, dari itu. Saya luput dari selip 2 kali. Selip. Luput dari rumah saya dibakar. Itu kalau nggak malaikat Tuhan, siapa yang nolong? Istri saya kalau nggak ditatang sama malaikat Tuhan, dia melemparkan diri. Ya, dari mobil ke paving di gereja. Kok enggak memar? Sama sekali enggak. Dan enggak ada rasa sakit. Waktu dioperasi tanpa obat bius. Nanti boleh tanya Dr. Timotius yang mengoperasi kedua kali. Dia kaget-kaget. Kenapa? Pak Bekti, saya operasi ibu tanpa obat bius. Tuhanmu adalah Tuhan pembuat mujizat. Amin. Kalau mujizat itu berarti engkau jangan persempit Tuhan dengan pikiranmu. Pikiran Tuhan lebih besar daripada engkau. Engkau kadang-kadang nggak ngerti aku. Kok bisa? Ya bisalah. Tuhan dahsyat kok. Nah, kuasa Allah itu akan bekerja dalam usaha saudara. Usaha apa saja. Ya, usaha rumah tangga, usaha bisnis. Karena saudara diarahkan. Karena itu, marilah kita kerjasama. Jadi saudara mendoakan kami, ya hamba-hamba Tuhan yang memberikan firman Tuhan ini untuk menguatkan saudara. Ngerti? Ya. Dan saya juga butuh saudara menguatkan saya. Kenapa? Dengan kehadiran saudara. Coba kalau tiap minggu di sini yang datang 2 orang duduk di depan sini. Saya kira-kira lama-lama mental down enggak? Down. Nah, saudara juga membantu saya membantu saudara. Jadi ini kita mesti usaha yang membuat
Tuhan nanti bekerja. Supaya apa? Nah, tujuan khotbah ini adalah supaya saudara menjadi anak kesayangan Bapa. Banyak anak Tuhan, tapi ada yang anak durhaka. Betul? Anak Tuhan yang durhaka. Betul, ada anak Tuhan yang ya penonton. Misalnya anak terhilang, durhaka, tapi balik. Tapi yang tua, itu dia tidak puas. Jadi ada orang Kristen yang ngomel, nggak puas. Saya kok nggak diberkati seperti dia. Jadi kita ini mesti menjadi anak kesayangan. Dan inilah tujuan khotbah kita. Bagaimana saudara ini menjadi anak kesayangan dari Bapa di sorga. Seperti Keluaran 19 ayat 5 mengatakan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Ya, ingat, kalau saudara ingin mendapat namanya suatu janji, ada syarat selalu. Jangan saudara berkata pemberian Tuhan tanpa syarat. Syarat. Sudah diberi kalau punya iman. Itu kan syaratmu harus beriman. Dan imanmu harus engkau lakukan. Syarat. Ya. Jadi sekarang jikalau kamu sungguh-sungguh mendengar. Karena itu betapa pentingnya mendengar ini sangat penting di gereja. Karena ini yang mengubah hidupmu. Tapi bukan hanya mendengar. Berpegang pada perjanjian. Itu artinya saudara konsisten dengan dengar dan nurut. Ya. Maka kamu akan menjadi harta kesayangan. Kata harta kesayangan itu ada konotasi. Kita itu akan dijaga. Seperti saudara kalau punya berlian, saudara taruh di meja, pasti enggak lah. Apalagi berliannya 20 karat gitu. Taruh di meja. Pasti tidak. Saudara akan jaga baik-baik. Nah, harta kesayangan. Jadi Tuhan itu ngerti. Saudara akan menjadi harta kesayangan di antara segala bangsa. Jadi Tuhan itu akan memilih orang. Semua dipanggil, tapi belum tentu dipilih. Jadi kita ini menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang disayang oleh Tuhan. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, pada siapa Tuhan sayang? Orang yang takut. Takut akan Tuhan, tadi saya katakan. Apa definisinya? Nanti catat. Mazmur berapa? 33 ayat 8 dan 9. Ya. Kalau kita takut akan Tuhan, kita itu yakin, percaya perkataannya pasti terjadi. Itu namanya takut akan Tuhan. Jadi saudara mesti takut akan Tuhan. Sekarang mari buka Alkitabmu kalau sudah bawa Alkitab. Kitab namanya Amsal. Ya. Pasal 6 ayat 20 sampai 26. Jadi kalau saudara membaca Amsal, pasal 6, ya, maka di situ dari pasal 5, 6, 7, itu panjang cerita tentang penyelewengan. Bahaya namanya selingkuh. Selingkuh. Sekarang ini banyak orang selingkuh enggak? Tambah lama tambah banyak ya. Perceraian banyak enggak? Banyak. Kalau perceraian disebabkan yang lain, bisa dipukul, bisa. Tapi ada perceraian karena selingkuh.
Nah ini pasal 5, 6, 7. Ya, bicara banyak tentang selingkuh. Jadi kita mesti hati-hati karena roh ini semua kita punya daging, punya tubuh. Tubuh kita ini tubuh dosaku yang gampang jatuh dalam dosa. Tidak ada orang yang, oh saya enggak lah. Siapa bilang? Ya, orang hebat pun bisa jatuh karena selingkuh. Ya, jadi kita mesti hati-hati karena itu kita mesti jaga dengan kita punya komunitas untuk memperingatkan supaya pikiran kita itu enggak kesana kemari, distraction ya. Kita bisa terpengaruh, apalagi sekarang ini gambar-gambar porno dan sebagainya. Kalau saudara sudah masuk dalam namanya website atau internet, 60-70% itu porno. Jelas. Bahayanya pornografi. Ya. Saya pun harus jaga kalau saya download begitu langsung pop up. Nah, kalau saya pentelengi, ya sudah. Hanya melihat saja loh. Kita itu bisa terganggu. Oleh karena itu ini peringatannya untuk yang muda-muda. Kan kadang-kadang kita itu tidak masang pop up sendiri gitu loh. Pop. Apalagi kalau di luar negeri. Kalau di sini sudah dijagalah. Tapi kalau di luar negeri gambar yang seronok-seronok itu. Wah, begitu sudah buka komputer langsung pop. Bahaya sekali. Ya. Jadi kita harus tahu untuk menjaga hidup kita itu bagaimana, ya. Mari kita expose ini dalam Amsal 6 ayat 20 dan 21. Dimulai dengan ini. Pertama, saudara mesti punya respons diri yang benar. Jika saudara mendengar firman Tuhan, itu saudara mesti punya respons. Semua, apa saja, saudara bertengkar, saudara dengar omongan jelek, responsmu menentukan engkau nanti berhasil atau tidak. Sudahlah, itu tanggapan saudara. Kalau sudah dinyek orang, langsung emosi, langsung, sudah, kacau. Makanya kita ini mesti belajar mendengar firman, dan respons kita seperti Yesus ya. Kadang-kadang sudah lihat dia dimaki-maki bagaimana? Dia seperti apa? Domba yang keluh. Tidak mau jawab. Diomongi terus, caci maki. Ya, dia. Kenapa kamu diam aja? Dia diam. Ngapain nanggepi? Nah kita ini mesti belajar memberi respons yang benar. Biasanya kita itu paling mudah marah. Takut. Dua ini. Modus operandi iblis paling dahsyat. Kalau sudah marah, dia nggak perlu pakai tenaga panggil setan-setan yang lain untuk ngacau. Cukup di dalam dirimu. Engkau ngebom dirimu sendiri. Marah, lalu takut, sama. Dua modus itu. Karena itu dia selalu nakut-nakuti. Apalagi ini sekarang kita dengar ya. Habis COVID, apa? Cacar monyet. Waduh, cacar monyet. Waduh, gambar yang mengerikan. Sudahlah, jangan takut. Amin. Sudah punya Tuhan. Saya itu persis waktu mati beberapa orang di Green Candi. Saya kan tinggal di Green Candi di situ. Ya, itu hari saya mestinya ada undangan di situ, teman-teman. Itu pertama disiarkan secara viral. Ada fotonya, 70-an orang di situ.
Ya, di tempat saya tinggal, di tempat gymnya di situ. Saudaraku, yang mati beberapa. Waktu itu saya ada undangan ke Jakarta. Milka berkata, "Pih, jangan, ini COVID permulaan, sudah lockdown. Ya, Jakarta tertutup. Nah, persis ada undangan." Waduh, pergi apa enggak? Wis lah, anu aja, apa bikin siaran aja dikirim saja. Enggak usah papi datang. Kalau saya enggak datang, saya datang ke sana. Saya kena juga. Ya, barangkali begitu. Tapi saya datang, saya dijemput orang kenalan saya, sahabat saya, yang COVID. Tapi dia belum merasakan. Ya, setelah saya pulang, dia berkata, "Pak Bekti, saya jatuh sakit COVID." Semobil itu. Saudara, jangan saudara itu nanti takutnya bukan main. Ini setan memang bikin takut supaya saudara mati sendiri tanpa yang lain. Ya, karena itu kita semua divaksin, suntik-suntik. Padahal vaksinnya belum diuji, betul tak? Apa sudah pernah diuji? Kalau zaman dulu vaksin itu diuji 7-8 tahun dibuktikan. Dan yang disuntik itu dikasih juga asuransi. Dan dikasih duit. Itu makanya mahal vaksin itu. Tapi sekarang semua orang rela. Jadi apa? Kelinci percobaan. Ya saya juga vaksin. Karena dipaksa. Tapi saya milih vaksin yang enggak rekayasa. Saya enggak mau yang rekayasa. Ya. Jadi saudara mesti memberi respons yang benar. Ya. Apa masalah apa saja, responsmu lebih dulu mesti benar. Yuk 2 ayat lebih dulu. Jadi kita ekspos ayat 20 dan 21 yang berbunyi, Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. ya, hai anakku. Perhatikan kata-kata ini. Saudara kalau dengan Tuhan, jangan saudara itu keminter. Saya ini profesor, saya S1, S2, S3, entah S7. Tapi kalau sudah dengar firman Tuhan, sudah masih tunduk seperti anak. Anda dan saya harus punya spirit anak kecil. Kata Tuhan dalam Matius 18, kalau kamu tidak berubah seperti anak kecil, kamu nggak bisa masuk surga. Ingat ya. Jadi kalau sudah dengar firman Tuhan itu kan tidak logis. Itu kan zaman dulu, bukan zaman sekarang. Nah, firman Tuhan itu tidak berubah kok. Kok pakai zaman. Benar itu nggak berubah. 1 tambah 1 berapa? Dulu berapa? 1000 tahun yang akan datang? Loh ya benar kok. Apa berubah? Kebenaran tidak akan berubah. Jadi kita mesti tahu, hai anakku. Nah, jadi kita ini mesti menjadi punya spirit rendah hati. Kita belum tahu banyak tentang sorga. Tentang setelah mati. Tahu setelah mati? Nggak ngerti, belum mati kok. Apa kita tahu setelah mati? Ya kita nggak tahu. Karena itu saudara itu mesti seperti orang, seperti anak gitu. Ya terima saja. Waktu anak itu dia ngomongin, ini ya merah, ini merah, merah. Dikasih maminya berganti merah. Ini papa, coba sebut. Papa, papa, papa. Makanya.
Anak paling mula-mula kan diajar papa, mama, 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 papa, papa, papa. Gitu. Jadi yang laki papa gitu. Jadi jangan nanti yang laki juga mama. Dan ini terjadi sekarang, betul? Itu nggak benar bukan? Jadi saudara itu mesti mendengar perkataan Tuhan. Peliharalah apa? Perintah ayahmu. Ayah punya fungsi. Satu, dia mesti kalau sudah ibu nggak bisa ngatasi, putusan ayah. Ya toh, kalau ibu, ini boleh nggak pergi? Ayah berkata, tidak. Udah, jangan ditawar. Ya, tapi perintah ayah ini mesti dengan satu roh, spirit, yaitu kasih. Tuhan berkata, hai suami, apa? Kasihilah istrimu. Nah, jadi saudara-saudara yang merasa laki di sini, saya juga merasa laki, saudara punya kriteria ini. Engkau harus lebih dalam kasih daripada istrimu. Kenapa? Kenapa suami ini harus punya kualitas kasih lebih dari istrinya? Karena kasih itu bisa mengampuni. Yesus datang untuk apa? Mengampuni. Karena itu suami-suami jangan suka naruh ingatan jeleknya. Ya. Tapi wanita itu lebih nyokot ingatan. Ngerti? Itu sudah memang ada otak kanan, otak kiri. Ya. Jadi pria itu kalau masa-masa lalu umumnya lupa. Coba nanti tanya, kita pacaran kapan ya? Permulaan. Kapan nyembuh lah. Yang perempuan, lu tanggal ini. Lu kok bisa ingat? Itu memang wanita. Ya, karena itu pria ini harus punya kasih. Dan bahan utama, ramuan pertama dari kasih apa? Love is patient, sabar. Karena itu kalau laki sudah nggak sabar, udah tangannya sudah diomongi istrinya cerewet ini sudah tinju ya. Oh. Ini fakta sudah baru lihat di viral ini. Pendeta yang nggak sabar, betul? Sudah di viral ini. Dikaplok istrinya, lari diparani lagi. Sudah di pinggir ring masih didatangi lagi. Ini fakta. Jadi pelihara perintah. Karena itu saudara sebagai suami di rumah harus menunjukkan kasih. Anakmu akan melihat. Ya, Bapak mengasihi. Tapi di sini katakan, dan jangan menyia-nyiakan ajaran. Kata ajaran ini Taurat sebetulnya, bahasa aslinya. Taurat ibumu. Jadi ibu ini memberikan Taurat. Taurat itu aturan. Ya. Bangun pagi harus membersihkan tempat tidur. Itu mestinya ibu, jangan ayah gitu loh. Ya. Jadi bagiannya ibu ini memberikan Taurat. Dan Taurat itu biasanya kalau sudah baca kitab Taurat, haruslah kamu ini. Haruslah. Ya. Dan kata harus itu menunjukkan anak yang didik harus submission. Nah ini harus ditunjukkan oleh ibunya lebih dulu untuk mendidik anak. Kalau bisa tanpa kata-kata dengan apa? Submission to his husband.
Ya, jadi dia mesti submit sama suaminya. Makanya kalau anak melihat istri nggak submit sama suami, nanti dia kawin, iya gitu lagi. Sorry ya, mungkin ada yang salah begitu, coba koreksi sekarang. Oke, saya harus berubah. Amin. Baik pria maupun wanita, saudara mesti, kalau pria berkata, saya harus tetap mengasihi istriku. Apapun yang terjadi. Bagaimanapun. Ya. Apalagi kalau kecelakaan terus mukanya berubah. Waduh. Apa tetap mengasihi? Tidak gampang. Ya. Dan istri harus submit. Ya. Tambatkanlah senantiasa, saya beri gambar di bawahnya. Tambatkan, kalungkan. Ini berarti supaya nggak lepas. Supaya nggak lepas gimana? Di hati nggak lepas gimana? Diukir. Karena itu roh Tuhan yang bisa ngukir firman itu dalam hati saudara. Karena itu kalau saudara dengar firman Tuhan dengan hati berdoa, penyerahan, Roh Kudus akan ngukir. Dan kalau Roh Kudus ngukir, itu seperti menambatkan, mengalungkan kalung. Tidak akan lupa. Ya. Nah, karena itu ini bicara tentang hai anakku. Karena itu jawabannya, responsnya ini. Ini perintahnya sebelah kiri, responsnya Mazmur 116 ayat 16. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Ya, Yesus sudah melepaskan ikatan kita. Dengan apa? Dengan percaya dan mengaku dosa. Sebentar kita akan makan perjamuan suci. Dilepaskan Tuhan dari ikatan-ikatan. Tapi kita mesti apa? Submit. Ya Tuhan, aku hambamu. Oke, aku hambamu. Bahkan aku anak dari hambamu. Nah, posisi lagi. Ya, sudah hamba, lalu anaknya hamba. Oh. Jadi betul-betul kita mesti belajar yang namanya merendahkan hati. Karena Tuhan itu paling benci dengan orang sombong. Orang sombong pasti jatuh. Pasti. Karena itu mari kita mau belajar tentang merendahkan diri. Ya, kalau sudah merendahkan, sudah dibully orang, ya sudah nggak perlu maki-maki, lalu membuli kembali. Nggak perlulah, diam aja dah. Ya, ini yang pertama, respon diri yang benar. Kedua, sudah mesti percaya jaminan Bapak. Nanti tangan Bapak, kalau saudara mengalami sesuatu, tangan Tuhan akan Tuhan ulurkan. Ada jaminan dari Bapak di sorga melihat keadaanmu. Ya, saudaraku, Tuhan memberi jaminan. Tadi kalau engkau anak, apa jaminannya? Amsal 6 ayat 22. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Ya, jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpin. Jadi jalan hidupmu, langkah hidupmu, nanti saudara akan berkeluarga, nanti dipimpin oleh Tuhan. Cek, ketemu dengan pasangan yang tepat. Kalau saudara nurut. Karena itu jangan jatuh cinta dulu. Minta apa? Pimpinan Tuhan. Rendahkan diri nanti dipimpin. Ada orang yang berkata, aduh saya kok belum dapat jodoh. Ya, di sini ada beberapa saudara belum dapat jodoh. Akhirnya dapat juga. Ya, dipimpin oleh Tuhan. Ya, tadi yang membacakan ini juga. Dulu bingung, oh, belum dapat jodoh. Karena udah dapat jodoh. Pas. Gitu. Dan diberkati. Ya, luar biasa. Jadi jangan, waduh, piye nabrak sana, nabrak sini. No, dipimpinnya.
Kita ini domba. Domba ini perlu dipimpin. Ya. Jika engkau berbaring, dikatakan sleep, tidur, engkau akan dijaga. Orang tidur itu kan enggak sadar. Jadi dalam ketidaksadaranmu, Tuhan menjaga engkau. Dahsyat. Betul. Ya. Coba kalau Tuhan tidak jaga saya ini mati. Berapa kali mau mati? Selip 2 kali, rumah kena bom itu mestinya targetnya saya. Mestinya mati. Lalu rumah terbakar. Ya toh. Kalau itu enggak Tuhan selamatkan, ya saya matilah. Ya, saudara. Tuhan itu penjaga waktu kita tidur. Waktu kita itu enggak sadar gitu. Tapi Tuhan itu bisa melindungi kita. Lalu jika engkau bangun, engkau akan disapa. Jadi waktu kita ini mulai sadar, Tuhan ini mau bicara. Ada konversasi. Ya, dengan Tuhan. Jadi saudara ini bisa disapa oleh Tuhan. Berarti saudara ini diperhatikan oleh Tuhan. Karena itu kita masih percaya respons kita. Kita berkata, kalau ini kata Tuhan, kita berkata, Tuhan penjagaku. Yuk baca Mazmur 121 ayat 5 sampai 8. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan akan menjaga engkau dari segala kecelakaan dan menjaga nyawamu. Kalau bukan Tuhan yang mengizinkan kita mati, tidak mungkin kita mati. Entah apa saja, cacar monyet, cacar singa, cacar ini. Jangan takut, Tuhan penjagamu. Amin. Amin. Jadi jangan kita itu dunia ini mau bikin takut supaya vaksin beli. Ya. Orang-orang yang kaya itu yang punya farmasi. Tapi di sini ada satu penjaga yang dahsyat. Tuhan menjagamu, manis dan senang lindungannya. Tak lain penjagamu, Tuhan jaga anaknya. Nah kita kalau anak pasti dijaga Tuhan deh. Pasti dijaga Tuhan. Haleluya. Yakin Tuhan menjaga kita. Dan Bapa kita adalah Bapa sumber kehidupan. Ya, Dia akan memberikan kita hidup kekal yang dimaksud Tuhan. Ini paling penting. Jadi kalau saudara ini responsmu benar, saudara mau menjadi orang yang tanggap akan firman, maka Bapa itu sumber kehidupanmu. Ya, Dia akan menjadi penjagamu yang tidak pernah tidur. Karena itu Amsal 6 ayat 23. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Perintah itu pelita, ya, dan ajaran itu cahaya. Pelita kalau nggak bercahaya punya lumens yang tinggi nggak bisa terang, betul. Jadi mesti terang seperti ini. Kita dulu pakai LCD, ya, itu kan kurang jelas. Kalau pakai LED, nah ini pakai LED, ini mahal sekali, berapa kali lipat, ya, dari LCD, ya. Yang sebelah sana masih LCD itu, bandingkan.
Mana terang mana? Ya, jadi pasti yang terang ini karena cahayanya lebih kuat. Ya, makin saudara itu mau menuruti perintah Tuhan, maka cahaya hidupmu itu makin kuat. Sehingga saudara ini makin terang, makin hilang ketakutan kita. Coba, anak-anak begitu lampu mati, nangis. Loh, siapa yang ngajar itu? Memang gelap itu menakutkan. Ya, gelap tidak perlu dibuat. Tapi kalau terang, perlu dibuat. Benar? Gelap tidak perlu ngabisin energi. Bagaimana supaya gelap? Ya dicopoti aja yang terang. Pasti gelap. Ya, karena itu seorang profesor, ya waktu mendidik Albert Einstein waktu kecil dibantah sama Albert Einstein. Tidak salah profesor. Aduh. Ya, gelap itu tidak perlu dibuat. Tapi terang perlu dibuat. Ya. Jadi kalau saudara mau terang, saudara mesti keluarkan sesuatu. Ya. Kerinduan saudara, waktu saudara, dah baru hidupmu terang. Tapi kalau mau gelap, ya diam-diam aja, nanti kan gelap. Karena gelap itu memang itu sudah habis energinya. Tapi kalau terang itu perlu energi. Dan kita ini dapat dari firman Tuhan sebagai pelita. Ya, yang akan menjadi cahaya. Dan cahaya ini kadang-kadang menegur kita. So, kalau saudara pakai remang-remang lalu lihat di kaca, mukamu ada sesuatu. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Ya, tapi coba rumahmu yang kalau lampunya cuma 5 watt, enggak kelihatan debunya. Coba sinar masuk, wah kelihatan tuh jalan-jalan. Masuk. Sama. Makanya perlu cahaya ini supaya teguran datang. Oh, aku salah ini. Nah, biasanya kita kadang-kadang lupa dalam diri kita itu ada secret sins. Dosa yang tersembunyi. Mungkin sudah bertahun-tahun sudah lupa. Maka sudah dengar firman Tuhan nanti dikorek sama Tuhan. Loh iya, aku dulu pernah salah itu. Aku belum minta ampun sama Tuhan. Itu yang membebaskan saudara dari masalah yang kenapa terjadi. Ya banyak orang itu bertanya. Dulu ada anak paduan suaraku. Waktu datang sudah pisah dengan kita 30 tahun datang ke sini. Terus saya lihat, aduh kamu kok sudah tua begini. Anak paduan suara. Lalu dia ketawa gitu. Giginya banyak ompong. Loh kok kamu banyak ompong? Iya om, dipukul suami. Dipukul ya mereteli itu ya. Kenapa? Karena waktu menikah, orang tua tidak setuju. Melanggar terus. Kalau nggak setuju, memang kadang-kadang nggak setuju itu karena warna kulit. Nah ini perlu ada advisor. Banyak pendeta berkata, ya om saya dulu menikahkan dari suku ini sama suku ini. Karena ditangani oleh pendeta, oh jadi bisa ngerti, oh iya enggak boleh kalau soal suku. Ya, tapi kalau soal karakter, ya wah jangan. Ya, saudara. Terakhir, Bapak mendidik. Dia mau didik kita. Dan didik kita dengan apa? Ini loh. Baca ini loh. Ini pendidikan ini. Ya, saudara, anakmu kalau nggak sekolah gimana? Ya kurang pendidikan lah.
Ya, untuk apa pendidikan ini? Supaya bisa ngerti, membedakan bahaya. Karena itu apa yang bahaya sekeliling kita. Sekeliling kita bahaya yang mengancam apa? Baca ini. Amsal 6 ayat 24 sampai 26. Nanti sudah baca Amsal 5, 6, 7. Bicara banyak tentang bahaya perempuan jalang. Hati-hati. Dengan namanya penghibur. Kupu-kupu malam. Night club. Waduh. Seneng enggak? Sudah dihibur. Seneng. Tapi habis senang, susah. Baca. Amsal 6 ayat 24 sampai 26. Yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya. Karena bagi seorang sundal, sepotong rotilah yang penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Iya, ini diganti ayat 26. Baca dari layar. Enggak ada. Oh, sorry. Karena bagi seorang sundal sepotong rotilah yang penting, dan pezinah akan memburu nyawa yang berharga. Pezinah, memburu. Jadi kalau saudara pergi ke night club, terus dia tahu saudara royal uangnya, langsung sudah dikasih minuman, betul? Mukanya sudah jelek, lebih jelek dari istrinya. Kok ya mau? Kenapa? Pelet. Ya toh, dipelet. Sudah dirangkul pakai ketiaknya sudah. Buat. Hati-hati. Jahat. Ya. Saudara kalau gitu diburu. Apa diburu? Nyawamu. Bukan hanya duit. Nyawa. Kita mesti hati-hati. Karena itu firman Tuhan mengatakan ini respon kita. Tuhan pendidik kita. Titus 2 ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Iya, jadi kita ini perlu dididik untuk supaya kita bijaksana. Nah, kalau kita bijak itu kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu namanya bijaksana. Ya, oleh karena itu sebagai resume, alami hidup bahagia, lakukan hal ini. Pertama, sudah mesti memberi respons yang benar. Jangan marah-marah dulu dalam tiap problem itu. Coba tenang dulu, ya, sabar, percaya Bapakmu sebagai penjamin. Yang ketiga, jadikan Bapak kita sumber hidup. Dia pasti memelihara engkau. Dan keempat, izinkan Bapak mendidik kita. Kadang-kadang dengan teguran-teguran yang keras, kita berkata, baik itu untuk saya. Karena engkau jadikan saya menjadi orang yang nanti akan berhasil. Pasti berhasil dalam Tuhan. Bapak kita adalah Bapak yang baik, sungguh baik dan amat baik. Haleluya.